Saya Setiaw Ketatarigan dengan NIM 192426111. Saya Nurfali Simorangkir dengan NIM 19240918. Saya Dio Jeremia Kolonisa Sitorus dengan NIM 172500031. Saya Renata Anastasia Senurat dengan NIM 15250625. Saya Gita Permatasari dengan NIM 44251345. Saya Intan Margaret Elizabeth Randung dengan NIM 44251258. Shalom teman-teman. Shalom. Di video kali ini kita akan membahas apa itu iman Kristen menurut pandangan kami masing-masing. Berdasarkan materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6. Nah, pertama gue mau nanya dulu nih ke kalian. Menurut kalian pandangan iman Kristen itu bagaimana? Oke, kalau gue yang mulai duluan. Yang paling related itu fungsi soal agama pemberi kedamaian mental. Masa sih? Iya, emang kalian gak pernah sih ngerasa kayak kuliah tuh capek banget, tugas yang jadi kehidupan tuh berat banget. Jujur sering banget. Jujur gue juga, kuliah itu buat gue jadi stres banget. Kadang gue merasa ibadah dan dengerin musik ujian itu buat diri gue menjadi lebih tenang, lebih kayak lebih fokus yuk balik lagi gitu. Tapi kalau misalnya cuma buat tenang, berarti kita membenarkan kritiknya first dong. Dia bilang kalau agama itu cuma ilusi buat memenuhi keinginan instingtif manusia saja. Padahal di materi kita belajar kalau agama itu pencarian manusia akan transenden sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Benar, harusnya agama bukan cuma obat, tapi jadi identitas yang kita tahu buat apa kita hidup. Bicara soal identitas, aku kepikiran materi tentang Imago Dei. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Aku pernah ngerasa minder parah soal kemampuan akademikku. Tapi kalau ingat kita ini punya potensi buat berhubungan sama Tuhan, rasa berharga itu muncul lagi. Pernah kepikiran nggak sih kalau buku itu gambar Allah? Kenapa realitanya kita sering egois? Di materi ini ada etika egoisme. Aku sering ngerasa kalau nggak ambisius dan sedikit ikut-ikutan di dunia sekarang, kita nggak bakal ketinggalan. Padahal nilai manusia bukan cuma dari produktivitas kayak kata Karl Marx. Nah itu dia sih yang membedakan pandangan iman Kristen dari pandangan-pandangan lainnya. Menurut kita itu manusia itu adalah sebuah ciptaan Allah yang punya kedaulatan. Karena kedaulatan itu, jadi kita bukan hanya sebongkah yang bisa berpikir. Jadi harga diri kita itu terbentuk dari bukan apa yang kita hasilkan, namun apa yang menciptakan kita. Oh iya juga sih, masuk ke hal yang lebih praktis. Aku kepikiran materi pertemuan ke-6 soal karakter. Bill Hybels bilang karakter itu siapa kita pas gak ada orang yang lihat. Ini susah banget diterapkan pas lagi ujian atau pas dapat kesempatan buat curang. Iya, kayak masalah gratifikasi. Di lingkungan kita kadang kasih uang pelicin dianggap wajar sebagai budaya. Padahal firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 8 tegas banget melarang suap karena itu bikin mata kita jadi buta. Aku setuju sih. Benar sih, dulu aku pikir gratifikasi itu memberkati orang. Tapi setelah baca materi itu, aku sadar motivasinya seringkali salah. Cuma pengen urusan lancar secara instan. Tuhan gak butuh hadiah kita, tapi urusan hati kita. Kuncinya di hati sih. Tuhan Yesus bilang dari hati orang timbul pikiran jahat atau baik. Makanya pendidikan karakter itu penting biar kita tahu, cinta dan mau melakukan yang baik. Ternyata karakter Kristen itu juga soal jadi warga negara yang baik ya. Aku baru ngeh kalau bayar pajak di Roma 13 dibilang bayarlah kepada orang yang berhak menerima pajak karena mereka pelayan Allah. Awalnya aku skeptis, ngapain bayar kalau dikorupsi? Tapi kata model kita, kalau pemerintah korupsi biar Tuhan yang hakiminya. Tugas kita adalah taat sebagai bentuk ketaatan sama Tuhan. Itu bagian dari integritas kita. Benar banget sih, gue setuju sama statement kalian semua. Jadi iman kita itu kesimpulannya bukan sekedar pas kita ibadah formal kayak lagi berdua atau dalam gereja ya, tapi bagaimana kita mencerminkan perilakunya sehari-hari. Ya, contohnya kayak membayar pajak, tidak melakukan korupsi dan contek dan hal itu yang tidak mencerminkan perbuatan yang baik. Nah itulah yang Kristen menurut kita. Jadi kesimpulannya semua materi kita ini mengarahnya ke satu hal.
Hukum kasih mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih yang bukan cuma kata-kata, tapi yang ukir jadi pola hidup. Oh, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Jadi iman Kristen itu suatu paket guys, tentang bagaimana kita melakukan yang benar, bagaimana kita melakukan kasih yang benar, dan bagaimana kita memberi cinta-cinta yang benar terhadap orang di sekitar kita dan memberi dampak buat sekitar kita. Ya sudah sekianlah ya sharing kita hari ini. Semoga dari sharing kita ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan tentunya untuk kita pribadi supaya kita dapat mencerminkan perilaku iman Kristen yang baik dan benar, bukan sekedar menjadi forum pembicaraan. Amin. Yuk sekarang kita praktekin karakter rajin buat beresin tugas-tugas kita selanjutnya. Ya sudah kita tutup. Nah, sekian dari sharing kami. Sebelum kami tutup, kami ingin mengangkat satu pujian yang berjudul seperti Bapa Sayang Anaknya. Sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti